Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana teman-teman ya, kalau kita lihat dari segi meme coin teman-teman, malam hari ini mantap jiwa ya. Karena kalau kita lihat secara kasat mata hampir merata, hampir ya sekitar 98%-an lah ya daripada sektor meme coin ini mengalami recover teman-teman ya. Mantap jiwa. Nah, jadi malam hari ini teman-teman, sesuai dengan permintaan kalian semua untuk dibahas perkembangan tentang Hamster Combat, karena memang Hamster Combat ini cukup ramai teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa poin penting, ada beberapa penyampaian yang memang notabene cukup membingungkan juga bagi kita semua. Jadi kita bahas, kita pahami bersama-sama ya. Oke, kita langsung menuju informasi pertama. Nah, pertama-tama kita harus melihat dulu dari segi harga pre-market si Hamster Combat. Untuk harga pre-market Hamster Combat sendiri teman-teman ya, kali ini Hamster Combat berada di area 0,0095. Dia turun dari range harga 0,01-nya teman-teman ya. Apakah Hamster Combat ini akan mengalami penurunan jauh lebih dalam? Ya, I don't know. Hanya kalian yang akan bisa menentukan pergerakan harga daripada si market Hamster Combat. Dan harapan terbesar buat kita semua ya, semoga kalian penggarap Hamster Combat teman-teman ya bisa mendapatkan harga yang pantas lah ya, seperti itu. Dan semoga ketika listing nanti pada tanggal 26 harganya jauh lebih baik lagi teman-teman ya. Meskipun kita ya bisa dikatakan banyak yang mengalami kekecewaan ya. Nah, karena apa kecewa nanti akan kita bahas teman-teman ya. Jadi di sini ya, semoga harapan dari kita semua adalah Hamster Combat harganya nanti naik. Dan saran ya buat kalian semua, kalau kalian udah menerima alokasi daripada Hamster Combat, kalian bisa langsung melakukan taking profit sekitar 80-90% dari kepemilikan aset kalian. Kenapa nggak 100% Bang? Antisipasi teman-teman ya, antara 20-10% itu antisipasi ketika memang Hamster Combat mengalami kenaikan kembali gitu loh ya. Oke, informasi yang kedua, kita masuk ke area yang cukup sensitif, dimana kita masuk ke tokenomik daripada si Hamster Combat ya. Dimana tokenomik Hamster Combat ini kan ada 5 poin teman-teman ya, ada 5 poin. Dimana poin pertama untuk tokenomiknya ya, dia menjelaskan nih, Hamster Combat akan menghasilkan airdrop terbesar dalam sejarah kripto. Ini adalah janji daripada tim Hamster Combat yang akan membuat sejarah terbesar ya dalam airdrop kripto ya. Total pasokan adalah sekitar 100 billion. Ini benar, total pasokannya benar, cuman untuk janjinya ya yang akan membuat airdrop terbesar kayaknya belum gitu teman-teman ya. Poin kedua, 60% dari volume airdrop akan didedikasikan untuk pra pemain. Jadi 60% dari total pasokan akan dialokasikan untuk para pemain. Yes, itu benar teman-teman ya. Poin ketiga teman-teman ya, di mana pengembang game akan terus berlanjut dan akan ada musim kedua. Yes, musim kedua ada teman-teman ya. Poin keempat, di mana pemain ya teman-teman ya, more player mean large capital. Oke, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama, poin keempatnya yaitu pemain yang lebih banyak berarti kapitalisasi yang lebih besar, yang juga berarti penurunan yang lebih besar. Nah, jadi kemungkinan besar ya akan ada penurunan daripada segi harga juga ya. Poin kelima teman-teman ya, dimana di sini poin kelima kalau kita lihat cukup panjang sih ya. Karena kami tidak memiliki perusahaan investor maupun VC teman-teman yang mendukung kami, tekanan jual tambahan dan token yang digerakkan oleh komunitas beserta nilainya akan ditentukan oleh permintaan atau penawaran di market nanti gitu teman-teman ya. Terus di sini kalau kita lihat ya, token yang digerakkan komunitas besar nilainya akan ditentukan oleh permainan, penawaran dan minat komunitas. Jika ada investor yang terlibat likuiditas keluarga bagi mereka, mungkin berarti setiap dari Anda adalah hamster. Nah, apa yang kita bisa ambil dari sini? Apa yang membuat para pemain Hamster Combat itu kecewa? Di sini dari segi tokenomiknya tidak dijelaskan tentang vesting.
Makanya di sini teman-teman ketika distribusi airdrop kok ada vestingnya, kita nggak dikasih tahu gitu dari awal ya. Terus kemarin sempat dirubah juga teman-teman dari segi vestingnya, di mana yang awalnya ditahan itu jauh lebih besar, teman-teman, yang didistribusikan jauh lebih kecil karena ditahan gitu ya. Kali ini dibalik, yang diberikan jauh lebih besar dan yang ditahan jauh lebih kecil ya, karena mungkin banyak juga suara-suara yang menyuarakan tentang hal ini gitu teman-teman, makanya dibalik. Dan semoga saja ya tanggal 26 nanti aturan ini bisa berubah dan 100% didistribusikan gitu teman-teman ya. Nah, informasi yang berikutnya dikutip dari Hamster Combat officialnya, di mana di sini ada salah satu statement yang bikin rancu juga teman-teman ya. Di mana di sini ada beberapa poin ya. Jadi kami telah melarang lebih dari 2, juta pengguna, cukup untuk memenuhi seluruh kota Roma. Oke, penasaran di mana kami menangkap mereka? Oke ya, jadi cheater, yang dianggap cheater gitu teman-teman ya. Nah, berikut contohnya. Satu orang menghubungkan lebih dari 400 akun ke satu alamat Binance. Secara logika teman-teman, secara logika ya ini nggak masuk akal juga ya. Satu orang mengaitkan 400 akun ke dalam satu platform lah, kurang lebih seperti itu ya. Menurut kalian gimana statement daripada si Hamster Combat ini? Terus yang kedua teman-teman ya, sementara yang lain mengundang hampir 2000 teman yang semuanya ditandai oleh sistem anti cheat kami. Kalau masalah referral kayak gitu teman-teman ya, seharusnya ini bukan menjadi masalah besar juga, bukan menjadi salah satu alasan untuk membuat orang tersebut elit atau enggak. Karena apa? Ya referral tersebut teman-teman ya, banyak lah ya yang saat ini memang bisa dimanipulasi gitu teman-teman. Cuman ya itu nggak harus mempengaruhi akun utama. Cukup para referralnya itu yang mungkin tidak dapat alokasi karena ketidakaktifan referral tersebut gitu teman-teman ya. Dan kalau statement pertama 400 akun ke dalam satu platform ini kayaknya agak gimana, menurut kalian seperti apa ya? Kami telah menganalisis perilaku pengguna selama berbulan-bulan sebelum TGA. Kami telah melihat akun yang masuk pada waktu yang sama setiap hari dan mengetuk pixel yang sama persis. Kalau ya mengetuk pixel yang sama, masuk dengan hari yang sama, mungkin waktu yang sama, karena Hamster Combat ini kan apa ya, dikerjakan banyak orang, 350 user gitu ya teman-teman. Jadi ya hal wajar lah ya. Kami telah mengambil 6,8 miliar. Nah ini teman-teman ya, sekitar 6,8 miliar itu 50%-nya didistribusikan di antara pemain yang eligible. Sedangkan 50% untuk 6,8 miliar ini akan masuk ke alamat dead wallet atau di burning ya. Penipuan tidak termasuk dalam komunitas kami. Nah, di sini ada salah satu komen yang cukup menarik juga teman-teman, yang dimana ini yang membuat orang-orang cukup kecewa terhadap Hamster Combat ya. Dimana Hamster Combat meluncurkan aplikasi mini awal tahun ini, tetapi 1 tahun 2 bulan mereka benar-benar mendapatkan momentum sekitar 350 juta pengguna. Kesalahan daripada Hamster Combat sebenarnya itu di mana mereka awalnya menjanjikan tentang PPH atau pendapatan per jamnya teman-teman, di mana sebagian kriteria besar ya, sebagai kriteria besar, tetapi kemudian beralih ke kunci gitu kan. Untuk mengumpulkan kunci, pengguna harus memainkan game Web2 setelah mengunduhnya dari Play Store melalui mini aplikasi si Hamster Combat. Yang berikutnya, pengguna mulai bermain game untuk mengumpulkan kunci. Itu masih masih dimainkan lah. Oh, ini sebagai syarat eligible gitu ya, kita mainkan aja dan membuang-buang waktu. Namun pada akhirnya Hamster Combat membagikan semuanya pada referral teman-teman ya. Jadi ini yang sebenarnya membuat kekecewaan daripada pemain. Seharusnya pendapatan per jam itu yang dihitung lebih banyak dibandingkan daripada referral. Nah, mereka menerapkan vesting untuk token, di mana ini yang menjadi gejolak utama. Karena apa? Nggak pernah disebutkan sama sekali tentang vesting di Hamster Combat, yang tidak pernah menjadi bagian dari rencana awal mereka dan tidak diumumkan secara resmi. Tiba-tiba ada vesting gitu kan. Inilah yang membuat gejolak para pemain atau gejolak para user Hamster Combat ini marah besar terhadap Hamster Combat teman-teman ya. Dan di sini teman-teman ya,
Dikutip juga dari Koinvestasi ya, di mana Hamster Combat musim 1 ya bikin pemain kecewa. Jadi ada beberapa alasan kenapa pemain Hamster Combat di musim 1 ini kecewa ya teman-teman ya. Kemungkinan besar kalau hal ini nggak segera teratasi, hal ini nggak segera dirubah sebelum sebelum open market pada tanggal 26, kemungkinan besar sesi kedua ini akan sepi juga ya, karena sesi kedua kita disuruh ngumpulin diamond dulu ya teman-teman ya. Seperti itu, dan kita disuruh mainin game juga ya. Jadi di sini teman-teman ya, untuk poin pertama, sistem anti cheat yang bermasalah, di mana banyak pengguna yang mengumpulkan poin per jam ya, banyak permain yang jujur dengan cara apa mengumpulkan poin per jamnya yang dipercaya sebagai syarat utama airdrop, malah didiskualifikasi padahal mereka mengerjakan secara real nyata gitu ya. Terus kedua adalah nilai token Hamster Combat, di mana Hamster Combat kan diperkirakan akan launching pada harga 0,01. Sedangkan untuk harga saat ini udah mulai terjadi koreksi ya teman-teman, dan semoga saja nanti ketika peluncuran harganya ya bisa di atas 0,01 ya teman-teman ya. Fase airdrop kedua dan musim interledge, di mana musim interledge ini teman-teman, sebelum terjadinya transaksi musim kedua ini pemain diberikan kesempatan untuk mengumpulkan diamond ya. Itu adalah musim interledge, di mana melalui berbagai aktivitas dalam game, lagi-lagi game gitu ya teman-teman ya. Ya intinya ini adalah beberapa poin teman-teman yang menjadi kekecewaan paling besar adalah dari segi vesting dan dari perhitungannya untuk alokasi tokennya. Itu aja sebenarnya. Kalau Hamster Combat mau merubah itu teman-teman, dan mereka menghitung dari PPH dan sebagainya, mungkin komunitas masih bisa menerima dengan lapang dada. Karena gini teman-teman ya, mereka dengan senang hati mengupgrade PPH-nya ya, naikin PPH-nya gitu teman-teman. Nah, agar apa? Mungkin dapat alokasi yang jauh lebih banyak. Taunya ya begini ya. Semoga saja sih nanti teman-teman ya tanggal 25 besok ya teman-teman, atau tanggal 26 sebelum distribusi token ada perubahan alokasi lah. Semoga seperti itu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.